strategi praktis yang bisa diterapkan. Ada 3 poin. Poin pertama yaitu menciptakan lingkungan interaktif, menggunakan metode belajar yang melibatkan siswa seperti diskusi, tanya jawab, atau bermain peran. Yang kedua, mengatur suasana kelas yang menyenangkan, mengatur humor fleksibel dalam pembelajaran dan mengurangi tekanan akademik yang berlebihan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan personal, meluangkan waktu untuk mengenal siswa lebih dekat, memahami kebutuhan, latar belakang, dan tantangan. Di sini juga ada pertanyaan yang ketiga mengenai metode apa saja yang menciptakan suasana kelas kondusif. Ada 3 poin yaitu ice breaking Islam, aktivitas permainan ringan yang menyisipkan nilai-nilai Islam seperti kuis, tantangan, pengetahuan agama. Yang kedua, belajar melalui proyek atau project based learning, yaitu siswa bekerja sama untuk mengerjakan poster tentang akhlak mulia. Yang terakhir yaitu role play atau bermain peran, memperhatikan skenario kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan nilai-nilai Islam. Kita lanjut ke soal ketiga. Berikut adalah penjelasan dari Islam rahmatul lil alamin. Setahu saya, Islam sebagai rahmatul lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam berarti bahwa ajaran Islam membawa kebaikan, kasih sayang, dan kedamaian tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk manusia, hewan, dan alam semesta. Prinsip utama untuk Islam rahmatul lil alamin yaitu kasih sayang, keadilan, dan kesetaraan. Ada juga ekonomi syariah, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam ekonomi. Ada juga ekonomi syariah, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam ekonomi. Tentu saja tidak hanya itu, ekonomi syariah mempunyai prinsip utama. Yang pertama, larangan riba, larangan goror, dan yang terakhir kehalalan produk. Selain poin yang kedua tadi, di sini juga ada pernikahan dalam Islam. Menurut saya dan sepengetahuan saya, pernikahan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang didasarkan pada akad nikah sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah atau tenang, mawaddah, penuh cinta, dan rahmah kasih sayang. Tentu saja tidak hanya tujuan atau pengertian dari pernikahan, di sini juga ada larangan dalam pernikahan. Ada 3 poin yang saya ambil. Poin pertama yaitu menikah dengan mahram atau kerabat dekat yang dilarang